Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Idan Rismaya, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM B100-210-237, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari kelas E. Kali ini saya akan membahas topik penyebaran hoax atau berita bohong. Pertama-tama yang perlu kita tahu adalah apa itu hoax. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi hoax dalam bahasa Indonesia yang diartikan dengan berita bohong. Dapat dikatakan bahwa hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi direkayasa atau dibuat seolah-olah benar adanya. Adapun persentase media yang menyebar hoax seperti berikut. Yang pertama, radio sebanyak 1,20%, media cetak sebanyak 5%, televisi sebanyak 8,70%, aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, Telegram sebanyak 62,80%, situs web sebanyak 34,90%, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter sebanyak 92,40%. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama. PKI, kemudian isu tentang ulama-ulama itu akan dihabisi, seakan-akan Islam itu tidak aman di negeri ini, terabaikan di negeri ini. Itu frame yang terus, dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka. Menurut peneliti Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Pemanasan Mas Wawan, hati-hati, berarti kita masih harus lebih preventif. Tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan, di 2019 ya. Ini ibarat main catur, pionnya baru langkah pertama lah. Dan kita tidak tahu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik, gangguan keamanan ya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian. Mereka merupakan anggota tim inti Muslim Cyber Army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama, kebangkitan komunisme, serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Polri, Cybercrime, Bareskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos. Banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya di dunia maya. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Setelah melihat video tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hoax. Yang pertama, satir atau parodi. Yang kedua, misleading konten atau konten menyesatkan. Yang ketiga, ada imposter konten atau konten tiruan. Yang keempat, ada fabricated content atau konten palsu. Yang kelima, false connection atau koneksi yang salah. Contohnya yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten, hingga gambar konten. Konten-konten ini sengaja dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jenis hoax yang keenam adalah false context atau konteks keliru. Contoh konten-konten seperti ini berisi sebuah pernyataan, video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan fakta sebenarnya. Dan yang terakhir, yaitu manipulated content atau konten manipulasi.
Setelah mengetahui jenis-jenis konten, berikut ini adalah ciri-ciri hoax atau berita bohong, yaitu berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Yang kedua, tidak ada sumber berita yang jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Yang ketiga, informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. Yang keempat, memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. Yang kelima, ditulis oleh media yang tidak kredibel. Yang keenam, memanipulasi fakta yang sebenarnya. Yang ketujuh, menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya. Dan yang kedelapan adalah memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. Selain itu, ada pula faktor-faktor munculnya hoax. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Sesuatu yang menarik perhatian akan membuat rasa ingin tahu semakin tinggi. Tidak ada salahnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, jika rasa ingin tahu itu dapat membuat seseorang menyebarkan hoax, maka hal tersebut berdampak negatif. Contohnya seperti penyebaran teori konspirasi. Teori konspirasi awalnya disebabkan oleh rasa ingin tahu. Ketika mencari hal-hal terkait konspirasi, lalu seseorang menyebarkan kepada orang lain hingga orang lain yang mendapatkan informasi tersebut ikut percaya. Hal ini yang membuat hoax dapat tersebar dengan cepat. Yang kedua adalah teknologi modern. Dengan adanya teknologi modern seperti gawai, internet, jaringan seluler, dan lain-lain, semua orang dapat mudah mengemas informasi dan menyebarkannya melalui sosial media. Namun dampak negatifnya, siapapun dapat membuat dan menyebarkan informasi yang salah. Hal tersebut berpotensi tersebarnya hoax yang dibuat oleh oknum tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah bias informasi. Bias informasi ini sebuah fenomena di mana para pembaca hanya condong pada apa yang mereka yakini saja. Jika ada informasi lain yang lebih faktual, maka seseorang yang bias informasi ini akan lebih percaya dengan informasi lain yang sesuai dengan apa yang ia yakini. Opini dan informasi yang kurang kredibel akan mudah sekali diterima oleh orang-orang yang tidak berpikir kritis. Bahkan informasi palsu tersebut didukung dan sulit bagi mereka untuk menerima perspektif lain untuk mendapat kebenaran informasi. Selain penyebab munculnya hoax, adapun dampak yang ditimbulkan dari berita hoax adalah sebagai berikut, yaitu menimbulkan perpecahan, tidak lagi percaya pada fakta, menimbulkan opini negatif, dan juga merugikan masyarakat. Setelah mengetahui dampak hoax, adapun undang-undang yang mengatur tentang hoax yaitu Pasal 45C UU ITE yang berisi 2 ayat. Ayat pertama berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ayat kedua berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal itu dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya, yang terpenting yaitu cara mengatasi hoax. Adapun cara mengatasi hoax yaitu kembangkan rasa penasaranmu setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Berpikir logis dan kritis terhadap apapun yang didapat. Jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Cari tahu keaslian alamat situs laman. Jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet.
periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax di media sosial, dan segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoax. Itu tadi penjelasan dari saya tentang penyebaran hoax atau berita bohong. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.